Ada 4 tanda bahwa hati itu memiliki hijab atau gema. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan 4 tanda ini. Maka kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pertama ciri hati itu ada zulma atau hijab, dia perutnya selalu kenyang dan tidak merasa cukup. Jadi bukan cuma makanan baik, bisa jadi juga harta, dalam pakaian, dalam kebutuhan. Jadi kita justru bersyukur kadang-kadang kita ini kekurangan dalam makanan, dalam harta, dalam badan. Aku kekurangan badan atau jiwa, sakit, kadang-kadang sakit. Kenapa? Karena kalau selalu dalam keadaan cukup merasa kenyang, nanti dia kurang harap sama Allah. Makanya kenapa orang yang soleh, orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, rata-rata jalan pertamanya dia memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah. Kenapa? Dengan memperbanyak puasa sunnah, dia tidak selalu merasa kenyang dalam pemenuhan jasadnya, perutnya, dan dia akan menimbulkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lapar, puasa itu akan menimbulkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ciri yang pertama, dia orang yang punya hijab hatinya itu selalu merasa kenyang dan tidak merasa cukup. Jadi dia kebutuhannya terpenuhi. Apa tadi kadang-kadang bersyukur kalau kurang, kalau butuh. Kalau orang yang dia selalu kenyang, dia selalu terpenuhi, terus dia tidak punya merasa cukup, jadi masih sudah kaya, masih pengen lagi. Dia tidak ada rasa harap di dalam hatinya, itu tanda hatinya itu tertutup kepada Allah. Yang kedua, lagi jualan itu arahnya dengan Allah, tawakal. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang zalim atau hobi berbuat maksiat. Bersahabat ya, bukan berteman. Apa bedanya sahabat sama teman? Kalau sahabat tuh kemana-mana berdua atau sering kebanyakan berdua. Jadi dia bersahabat dekat dengan orang yang zalim atau suka berbuat maksiat. Itu akan menimbulkan hati kita itu punya zulma atau hijab. Kenapa? Lama-lama karena berkawan, dia menganggap biasa itu maksiat itu. Lama-lama dia merasa menganggap biasa itu kezaliman itu. Kenapa? Sahabat, kalian dia. Tapi kalau misalnya dia berteman, cukup kenal, cukup tahu, dia punya jarak, itu tidak bakal pengaruh sama dia. Jadi kawan itu sampai berapapun umur kita, lingkungan itu berpengaruh sama iman kita, berpengaruh sama akhlak kita. Jadi hati-hati. Banyaknya ulama justru mereka beruzlah menjauhkan diri dari kebanyakan manusia. Kenapa? Takut terpengaruh dengan kebanyakan yang orang maksiat lakukan dan itu dianggap biasa. Jadi hati-hati bersahabat dengan orang yang zalim atau pelaku maksiat, karena lama-lama pasti kita akan menganggap kezaliman dan maksiat itu hal yang biasa. Yang ketiga, orang itu tanda hatinya punya hijab atau zulma di dalam dirinya, dia lupa dengan dosa masa lalu. Jadi dosa itu adalah cambuk untuk diri kita. Punya dosa itu membuat manusia itu tahu sama dirinya. Makanya kalau Allah tidak menjadikan kita ini berdosa, kita ini akan merasa diri kita ini suci, merasa bersih. Itulah dosa. Merasa diri baik, merasa diri suci, itulah dosa yang paling besar. Kenapa? Karena Allah ciptakan memang kita punya dosa. Supaya apa? Supaya tahu sama diri. Jadi lupa sama dosa masa lalu termasuk hijab. Penting untuk punya dosa itu apa? Untuk tahu diri, merasa diri rendah, merasa butuh dengan pengampunan Allah, merasa butuh ditolong sama Allah. Kalau nggak punya dosa, wah itu tadi merasa
merasa diri lebih baik di hadapan orang lain, merasa diri pantas masuk surga, itu berbahaya. Padahal manusia itu banyak dosa. Padahal manusia itu kurang bersyukur. Dan yang keempat, orang itu tanda dia punya hati yang terhijab atau lupa, itu dia tuh panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Apa banyak angan-angan itu? Angan-angan dunia panjang. Jadi cita-cita dunia panjang. Sudah pernah solo masih nak. Ini lagi nak masih rumah sudah ada. Padahal saatnya bukan untuk dunia lagi. Atau Imam Muhammad, salah satu yang membuat orang itu hidupnya pasti tenang adalah pendek angan-angan justru. Pendek angan-angan dunia. Tidak usahlah, jadilah alhamdulillah sudah punya rumah walaupun sederhana, sudah punya hidup hari-hari baik, rezeki terserah Allah, yang penting badan sehat bisa ibadah. Itu dia mendekkan angan-angan dia terhadap dunia, maka orang itu pasti tenang. Bukan tidak boleh punya cita-cita, apa bedanya cita-cita sama angan-angan? Kalau angan-angan itu dia gayanya tinggi dan hati usaha. Kalau orang punya cita-cita, dia memang punya usaha untuk mencapai itu. Oh, insya-Allah bakal punya ruko. Oh, jadi sekarang harus sudah jualan, sudah mencari rezeki. Jadi mungkin dia punya ruko, mungkin. Nah, kalau orang yang pakai angan-angan tadi, sudah kaki usaha, cita-cita yang tinggi, tidak punya modal, cuma bermimpi. Nah, itu yang menyebabkan orang tadi tidak bersyukur, kurang bersyukur, dan hatinya memiliki rumah. Lalu harus ada empat juga yang hati itu akan tenang kalau punya empat ini. Jadi hati manusia itu akan tenang kalau punya empat. Kalau tadi kan hati manusianya sudah kalau punya empat. Kalau ini hati manusia akan tenang kalau punya empat. Yang pertama, punya khauf atau rasa takut kepada Allah. Punya rasa takut kepada Allah itu hebat. Untuk apa orang berilmu, nonton ilmu, tahu hukum fikih, mana yang halal, mana yang haram, mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram, supaya dia itu terjatuh di dunia dan di akhirat. Semua makanan haram, coba perhatikan, semua makanan haram yang Allah larang bagi kita, pasti itu bermanfaat. Kita dilarang makan babi, dilarang minum khamr. Kenapa? Itu tuh punya kemudaratan, punya keburukan di dalam badan, secara fisik ya, belum secara rohani. Jadi dalam hadis qudsi Allah sebutkan, siapa yang di dunia ini dia banyak takut kepada Allah. Barang siapa yang di dunia ini banyak takut kepada Allah, mau cari rezeki takut, hati-hati. Mau melangkah, takut salah. Mau bergaul, takut menjaga. Maka di akhirat dia akan aman. Di hari akhirat, di kiamat nanti dia akan merasa aman. Apa aman? Tenang di hari kiamat. Kenapa? Karena dia banyak takut, banyak menjaga, banyak berhati-hati di dunia ini. Jadi kalau orang zaman dulu pengen kaya raya, mudah kaya raya, meninggal masuk surga, bisa. Cuman maksudnya tuh itu cita-cita yang hebat. Padahal orang yang ada di dunia ini, orang mukmin yang ada di dunia ini seperti penjara. Orang mukmin yang ada di dunia ini seperti penjara. Saking dia maka harus jago, pergaulan harus jago, ngomong harus hati-hati, melihat harus hati-hati. Kenapa? Supaya dia itu nanti di hari kiamat itu merasa aman, merasa tenang. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah di dunia ini, aku boleh dimakan, aku boleh dihantam, rezeki aku boleh dicari, maka di hari kiamat itu dia bakal ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia banyak melanggar aturan Allah. Di dunia ini dia sudah merasa puas dengan nikmat aku boleh dikasih. Ada orang bertanya, ya Allah, pernah dengar kan? Istidroj kan? Istidroj apa? Dia dikasih dengan semua nikmat di dunia ini, tidak bakal disisoi di akhirat. Di akhirat itu gebuk. Ada orang bertanya, kenapa ya Allah uang itu tidak pernah sholat,
jahat, tidak pernah ibadah, tapi dia hayo terus, badannya kelihatannya sehat terus, anaknya kayak berhasil, kalau itu namanya istidraj. Istidraj apa? Dia tunjuk nikmat dunia, tapi dihalangi dari ibadah, dihalangi dari dekat kepada Allah. Begitu dia meninggal, kiamat, kita digebuk di akhirat. Maka orang yang banyak takutnya di dunia akan aman di hari kiamat, dan orang yang tidak punya rasa takut di dunia yang berhati-hati, maka di hari kiamat dia akan ketakutan. Jadi punya rasa takut atau khauf kepada Allah itu sesuatu yang berharga. Yang kedua, hati itu tidak akan tenang kecuali dia berharap cuman kepada Allah. Berharap sama siapapun kecuali Allah pasti kecewa, walaupun orang tua. Kenapa manusia itu tidak bisa dijadikan tempat harapan? Karena manusia itu lemah, doif, punya umur. Berharap sama orang tua, tidak selamanya orang tua ada. Dan yang ketiga, hati tidak akan tenang kecuali di dalam hati itu dia memandang kepada Allah. Memandang kepada Allah maksudnya apa? Memandang, mensyukuri nikmat Allah, sehingga nanti di hatinya akan ada hub atau cinta kepada Allah. Kenapa Allah kasih rezeki? Makanya yang saya sering ulang-ulang itu dari kalimat guru saya, segala sesuatu yang kamu tidak minta dan itu datang kepadamu, itu pasti rezeki dari Allah. Jadi bukan kita memandang orang itu baik yang kasih, tapi kita memandang Allah, kamu saya tidak minta, tapi orang itu memberi sesuatu kepada saya, tidak boleh ditolak ya, itu sombong apapun. Makanan, pakaian, bahan apa, mau kita suka, mau tidak kita suka, harus diterima kan? Kita tidak minta, artinya Allah yang menggerakkan orang itu untuk membantu kita. Jalan, nah apa baik? Nah, pergi umroh, hadiah haji atau apapun, itu hakikatnya bukan dari orang itu, hakikatnya dari Allah melalui jalannya itu. Jadi segala sesuatu yang kamu tidak minta itu pasti datangnya dari Allah. Untuk apa? Menimbulkan rasa cinta besok kepada Allah. Ya Allah, banyaknya yang tidak minta. Lupa kita harus diminta jantung sehat, lupa kan? Tiap hari lupa, tapi jantung kita sehat, kita bisa ibadah, makan, mata kita bisa melihat dengan jelas, lengkap. Lupa ini Allah maaf ini badan, Allah minta sehatkan badan, lupa, tapi Allah kasih, maka Allah itu bersifat karim. Kalau dalam kitab-kitab Al-Quran itu ya karim. Apa sih karim itu? Karim itu dermawan yang tidak diminta oleh kasih. Itu tadi Allah itu jangan kita minta, banyak yang kita kasih. Banyak yang dikasih sama kita, minta sehat kita lupa Allah kasih, minta rezeki tiap hari Allah kasih. Jadi karim itu yang minta belum tapi sudah dikasih. Dan kalau kita minta pemberiannya tidak ada batas. Yang keempat, hati itu akan tenang kalau di dalam hati itu dia merasa bersama dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu memang bersama kita dimanapun kita berada. Dalam keadaan tidur pun, walaupun kita di dalam gua sendirian, Allah ada gak? Allah itu selalu bersama kita. Supaya ada rasa timbul mesra, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Nabi Yusuf di penjara, waktu Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, itu ada kalimat kata Nabi Yusuf, lebih baik aku masuk penjara. Penjara ini lebih aku sukai, aku cintai, karena aku bersama dengan Allah. Kalau kita logikanya beda, salah penjara di rumah ya keluar gue seharian, tidak keluar sama sekali, bosan. Cuma pengen keluar ke depan, kebayang gak mau di penjara? Badannya terkungkung. Tapi waktu itu Nabi Yusuf itu dia terfitnah kan, dia kena fitnah. Tapi apa yang terjadi? Allah membuat hatinya itu merasa selalu bersama Allah. Jadi walaupun badannya di penjara, beliau tidak menderita. Dan inilah para nabi itu memang orang yang ma'rifatnya, yang dekatnya sama Allah secara sempurna. Jadi mereka merasa dengan Allah walaupun kelihatan badannya menderita. Dan
Nabi Ibrahim juga mengalami seperti itu. Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang mencari Tuhan. Ingatkan kisah Nabi Ibrahim yang bintang, mungkin ini Tuhan, masa pagi-pagi hilang. Lihat bulan, mungkin ini mungkin bulan ini adalah Tuhan, kok pagi-pagi juga hilang. Tidak mungkin. Lihat matahari, masa malam-malam hilang. Jadi itu tuh bapaknya tauhid karena Nabi Ibrahim itu puas mencari Tuhan, maka disebut Khalilullah dan bapaknya tauhid, sehingga dia berkata, oh pasti Allah itu bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari, tapi itu adalah yang diciptakan Allah. Pasti Allah yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Makanya salah satu syarat sah kita sholat, baca sholawat Ibrahimiyah yang menyebutkan nama Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga menyebutkan nama Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena kok itu tadi yang mengajarkan inna sholatu wa nusuku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Dan beliau itu waktu dibakar di dalam api bukan 1 hari, 4 bulan. Waktu beliau itu dibakar sama Raja Namrud, malaikat itu yang datang kepada Allah, wahai Allah, jangan dibakar, panas kaget, Nabi ini terbakar. Terus Allah bilang, jangan juga dingin api ini, nanti dia kedinginan. Akhirnya ya Allah, buatlah api ini tidak panas, tidak dinginnya, tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Ibrahim terbiasa di atas api selama 4 bulan. Dan itu di luar adat kebiasaan karena dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa mengetahui apa yang baik dan menenangkan hati kita di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.